Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Natakusuma. Saya dari manajemen pemasaran non-track 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Yang pertama yaitu percakapan tatap muka, merupakan wawancara, pidato, rapat atau presentasi. Yang kedua telepon. Yang ketiga melalui radio atau televisi. Yang keempat pita audio atau video. Yang keempat telekonferensi atau video conference. Nah, kapan komunikasi lisan digunakan? Yaitu komunikasi lisan cocok digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima pesan. Terus yang kedua tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Audiensi dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis, ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Terus untuk keunggulan dan kelemahan komunikasi lisan, yaitu keunggulannya pesan langsung diterima oleh komunikasi dengan lebih cepat. 2. Ditunjukkan oleh mimik wajah, gerak tubuh, akan memperkuat presentasi yang baik disampaikan sehingga efektif dan lebih jelas. Terus yang ketiga, umpan balik dapat langsung dilihat oleh dan dirasakan oleh audiens. Dan kelemahannya yaitu adanya hambatan teknis yang menghalangi secara teknis sampai pesan, seperti suara gaduh, mic mati, kurangnya pendengaran. Yang kedua, jika tidak diberi perhatian maka komunikasi besar poin penting akan hilang. Yang ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik, tanpa mendengarkan dulu apa yang disampaikan. Selanjutnya, bicara dan mendengarkan. Nah, ini poinnya yaitu secara garis besar komunikasi lisan terdiri ada 2 aspek, yaitu berbicara dan menyimak. Nah, berbicara yaitu menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui pengucapan kata-kata. Yang kedua, mendengarkan atau menyimak yaitu menerima pesan secara aktif melalui suara dengan menggunakan indera pendengaran seperti telinga. Terus berbicara menyimak dapat terjadi dalam komunikasi lisan antar pribadi yang hanya melibatkan 2 orang. Yang kedua, komunikasi lisan dapat berkelompok atau melebihi 1 audien atau 3 audien. Terus untuk keterampilan mendengarkan, 1. Untuk menjadi pendengar yang baik, variasikan cara Anda mendengarkan agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Seperti contohnya mendengarkan isi adalah memahami dan menguasai pesan yang pembicaraan. Kedua, mendengarkan dengan kritis. Ketiga, mendengarkan dengan empati, yaitu memahami perasaan atau kebutuhan serta keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandang dan terlepas apakah Anda mempunyai perspektif yang sama. Yang selanjutnya, proses mendengarkan yaitu 1. Menerima. Yang kedua, menginterpretasikan, mengingat. Yang ketiga, yang keempat, mengevaluasi, dan yang kelima, merespon. Perbedaan dengan efektif dan mendengarkan tidak efektif yaitu pendengar efektif contohnya mendengarkan secara aktif, terus mencatat dengan cermat dan lengkap. Dan pendengaran tidak efektif yaitu mendengarkan dengan pasif, tidak mencatat atau mencatat sembarangan. Terus yang ketiga, melakukan sedikit atau tidak melakukan kontak mata. Terus selanjutnya, presentasi bisnis. Presentasi bisnis ini yaitu Priyatna N. Arianto 2007 bab 107 yaitu menjelaskan presentasi adalah menjual gagasan atau selling idea, yaitu komunikasi praktis yang bersifat informatif dan persuasif dengan mengurai informasi secara jelas dan serta di suatu ajakan agar pesan dan gagasan diterima kelayakan. Selanjutnya, alat bantu presentasi bisnis yaitu 1. Dalam presentasi
uh, pembicara dapat menggunakan alat bantu visual seperti alat bantu visual dalam bentuk tulisan, yang kedua alat bantu visual dengan bentuk grafik, terus yang kedua media, itu bisa dengan menggunakan papan tulis, terus flipchart atau slide. Terus untuk selanjutnya struktur presentasi yaitu ada 3, yaitu ada introduksi, pengembangan ya, terus ketiganya kesimpulan. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Jadi salah satu keunggulan dalam presentasi bisnis adalah digunakan komunikasi non verbal seperti ekspresi wajah menunjukkan perasaan seperti sedih, senang ya, atau marah. Terus selanjutnya tersenyum secara wajar dan jangan berlebihan. Terus untuk contoh selanjutnya yaitu jangan menggunakan tekanan suara atau ekspresi wajah yang bertentangan dengan kata-kata yang Anda ucapkan dan yang memberikan kesan yang berbeda. Oke, sekian dari saya pemaparan materi ini. Semoga bermanfaat untuk ke depan ya. Dan saya akhiri, terima kasih.